Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tahu bahwa tanda-tanda akhir zaman sudah mulai dirasakan kini dan semakin lama semakin menakutkan hingga hari kiamat tiba? Mari kita simak uraian berikut ini. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Peristiwa akhir zaman ditandai dengan berbagai huru-hara dan kengerian yang semakin nyata. Saat ini, kita sudah bisa melihat tanda-tanda kecil yang disebutkan dengan alamatah yang telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Misalnya, tersebarnya perzinaan, perjudian, minuman khamar, serta durhaka terhadap orang tua. Fenomena-fenomena ini semakin merajalela di berbagai belahan dunia, menunjukkan bahwa kita sedang berada pada fase peringatan dini sebelum peristiwa besar datang. Selain itu, meningkatnya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan cuaca ekstrim juga menjadi indikator kuat bahwa kiamat semakin dekat. Namun, tanda-tanda besar atau alam belum semuanya terwujud, namun dipastikan akan datang. Salah satu tanda besar yang akan datang adalah munculnya gunung emas di sungai Eufrat yang akan memicu peperangan dahsyat. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan bahwa dalam perebutan gunung emas ini, setiap 100 tentara yang bertarung, hanya satu yang akan selamat. Selain itu, akan ada masa kekuasaan diktator yang penuh kezoliman dan penindasan, sebelum akhirnya muncul kembali khilafah yang mengikuti jalan kenabian yang akan dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Pertempuran besar seperti Malhamah Kubro akan terjadi, di mana kaum muslimin dan Romawi atau Nasrani akan bertarung dalam perang dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah-tengah kekacauan ini akan muncul Dajjal yang menjadi pertanda pertama dari 10 tanda besar kiamat. Kemunculan Dajjal akan diikuti oleh kedatangan Nabi Isa alaihissalam untuk mengalahkannya, serta munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan menambah kengerian. Terbitnya matahari dari arah barat, gempa bumi besar, serta api yang mengumpulkan manusia ke tempat berkumpulnya di Syam dan akan menjadi penutup dari rangkaian tanda-tanda besar ini. Pada akhirnya, kiamat akan tiba, menghancurkan segala yang ada di dunia ini. Meskipun peristiwa-peristiwa ini menakutkan, bagi orang yang beriman, ini adalah pengingat untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang fase perjalanan manusia hingga akhir zaman. Setelah masa kenabian dan Khulafaur Rasyidin, akan datang era kekuasaan yang zalim, diikuti oleh era kekuasaan diktator yang menyebarkan maksiat di mana-mana. Namun akhirnya akan datang kembali kekhalifahan yang akan mengikuti jalan kenabian, di mana hukum-hukum Allah akan ditegakkan kembali di muka bumi oleh seorang pemimpin yang dikenal sebagai Al-Mahdi. Di masa kekuasaan yang zalim dan diktator ini, kemaksiatan akan merajalela. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kezoliman ini terus ada. Akan tiba masanya, para penguasa yang zalim ini akan dilenyapkan, dan umat Islam akan dipimpin oleh Al-Mahdi yang akan menegakkan hukum-hukum Allah. Salah satu peristiwa besar yang akan terjadi adalah peperangan dahsyat yang disebut sebagai Malhamatul Kubro atau Armageddon. Peperangan ini akan melibatkan umat Islam dan orang-orang Nasrani dari berbagai negara. Dalam hadis disebutkan bahwa kaum muslimin dan orang-orang Romawi akan berdamai dan berperang bersama melawan musuh di belakang mereka. Namun, setelah memenangkan perang ini,
orang-orang Romawi akan mengklaim kemenangan dan mengangkat salib. Hal ini akan memicu permusuhan kembali dan terjadi perang besar antara kaum muslimin dan orang-orang Romawi. Peperangan ini akan berlangsung selama 4 hari dan pada akhirnya kaum muslimin akan menang. Setelah kemenangan dalam Malhamatul Kubra, kaum muslimin akan bergerak untuk membuka kembali Konstantinopel. Dalam hadis disebutkan bahwa Konstantinopel akan jatuh ke tangan kaum muslimin hanya dengan mengucapkan takbir, tanpa perlu peperangan yang dahsyat. Namun setelah itu akan muncul berita tentang kemunculan Dajjal. Tanda pertama dari tanda-tanda kiamat besar. Kaum muslimin akan kembali ke Syam untuk menghadapi Dajjal dan melindungi keluarga mereka. Kemunculan Dajjal akan diikuti oleh turunnya Nabi Isa alaihissalam, datangnya Ya'juj Ma'juj, dan berbagai peristiwa besar lainnya yang menjadi tanda-tanda kiamat besar. Dan pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan setiap orang beriman dari muka bumi, sehingga hanya orang-orang kafir yang tersisa. Pada saat inilah kiamat akan benar-benar terjadi. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa semua tanda-tanda akhir zaman adalah bagian dari rencana Allah yang telah tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Meskipun banyak peristiwa yang menakutkan yang akan terjadi, sebagai umat Islam, kita harus tetap optimis dan percaya bahwa pada akhirnya kebenaran dan keadilan yang akan menang. Dalam menghadapi hari-hari yang semakin mendekati kiamat, marilah kita semua berusaha menjadi hamba yang lebih taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Dalam menghadapi tanda-tanda akhir zaman, sangat penting bagi kita untuk memperkuat iman dan takwa. Seperti yang telah disebutkan, banyak sekali tanda-tanda kecil yang telah terjadi dan akan semakin meningkatkan intensitasnya seiring berjalannya waktu. Kesadaran akan peristiwa-peristiwa ini seharusnya membuat kita lebih waspada dan berusaha untuk selalu berada di jalan yang benar. Tidak hanya itu, kita juga harus berusaha memperkuat ikatan sosial dan ukhuwah Islamiyah. Dalam menghadapi masa-masa sulit, persatuan dan kebersamaan di antara umat Islam akan sangat membantu. Sholat berjamaah, mengikuti kajian agama, dan saling membantu sesama akan memperkokoh iman dan mempersiapkan kita untuk menghadapi peristiwa-peristiwa besar yang akan datang. Dengan bersama-sama, kita dapat mengurangi rasa takut dan cemas akan huru-hara akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.